Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aji Suryanto dari Universitas Jember, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sejarah. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Pastinya baik, bukan? Video ini adalah media pembelajaran dalam bentuk vlog, materi kebudayaan, megalitik situs Sucolor di Kabupaten Bondowoso, berbasis Discovery untuk kelas 10 SMA mata pelajaran Sejarah Indonesia. Materi ini masuk dalam KD 3.4 yang berbunyi memahami berdasarkan tipologi hasil budaya praaksara Indonesia, termasuk yang berada di lingkungan terdekat. Tujuan pembelajaran yang dicapai, peserta didik mampu memahami tipologi hasil budaya praaksara Indonesia yang berada di situs Sucolor, Kabupaten Bondowoso. Menjelaskan tipologi hasil budaya praaksara Indonesia yang berada di situs Sucolor, Kabupaten Bondowoso. Menyebutkan tipologi hasil budaya praaksara di situs Sucolor, Kabupaten Bondowoso. Oke, kalau begitu langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Kabupaten Bondowoso. Bondowoso merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso terletak di sebelah timur dari Pulau Jawa dengan luas wilayah 1560,10 km persegi. Terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9%, dan dataran rendah 30,7%. Jawa Timur adalah wilayah yang banyak ditemukan tinggalan masa prasejarah. Salah satu yang terbesar adalah komunitas megalitik Besuki. Wilayah yang masuk dalam komunitas Besuki adalah wilayah di sekitar Lembah Iyang Ijen, yaitu daerah Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Di antara wilayah-wilayah tersebut yang paling banyak tinggalan kebudayaan megalitik dan bentuknya bervariasi adalah di Kabupaten Bondowoso. Jumlah keseluruhan temuan megalitik yang ada di Kabupaten Bondowoso terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Tercatat 39 situs dan 5 kawasan dengan total 1469 megalit per tahun 2020. Data ini mungkin masih terus bertambah seiring penemuan dan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan geomorfologi, situs-situs di Bondowoso dikelompokkan menjadi 3 unit. Pertama, terletak di daratan rendah, kedua di daerah lereng gunung, ketiga di perbukitan. Pada video ini, kita akan membahas situs Sucolor. Situs Sucolor merupakan salah satu situs besar dari sekian situs yang ada di Bondowoso selain situs Pakauman, Wringin, dan Tanah Wulan. Situs Sucolor merupakan situs dengan benda cagar budaya yang lengkap. Dari sekian situs besar tersebut, terutama situs Sucolor, banyak peserta didik yang kurang mengetahuinya. Data ini diambil dari observasi saya pada peserta didik kelas 10 SMA di 3 sekolah di Kabupaten Bondowoso. Sebelum membahas situs Sucolor lebih lanjut, saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa itu megalitik? Yang kedua, jelaskan tentang nama situs Sucolor dan umur kronologisnya. Yang ketiga, berapakah jumlah megalit dan sebarannya di situs Sucolor? Yang keempat, analisislah tipologi atau jenis megalit dan fungsinya. Silahkan kalian membuat kelompok untuk berdiskusi untuk mencari jawaban dari masalah tersebut. Jika kalian sudah membuat kelompok, langsung saja mencari jawabannya di video ini. Oke, kita langsung saja mencari jawabannya.
Kebudayaan megalitik adalah kebudayaan yang menghasilkan benda dan bangunan yang dibuat dari bahan batu besar maupun kecil. Situs Sucolor ditemukan pertama kali pada zaman kolonial Hindia Belanda dan kurun waktu tepatnya tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan sekali pada saat Willems melakukan survei dan ekskavasi di sejumlah situs di Maisan pada tahun 1938. Nama situs Sucolor diambil dari nama desa. Dahulu, nama situs Sucolor adalah situs Dawuan, karena sebagian besar tinggalan kebudayaan megalitik berada di Dusun Dawuhan. Jarak desa Sucolor dengan kecamatan Maesan kurang lebih 7 km. Sedangkan jarak desa Sucolor dengan kota Bondowoso kurang lebih 20 km. Situs Sucolor ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tahun 2004. Rentang waktu umur situs Sucolor dimulai abad 8 hingga abad 9 Masehi melalui pertanggalan karbon sisa-sisa arang yang ada di kubur dolmen. Situs Sucolor terletak di lereng barat daya dan selatan Gunung Kerincing di Dusun Dawuan, Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Desa Sucolor terdiri dari 6 dusun yaitu 1. Dusun Arjasa, 2. Dusun Suco, 3. Dusun Dawuan, 4. Dusun Cangking 1, 5. Dusun Cangking 2, 6. Dusun Kebun. Secara faktual, dari 6 dusun tersebut terdapat tinggalan arkeologis di Dusun Dawuan dan Dusun Suco. Jadi, situs Sucolor hanya mencakup Dusun Suco dan Dusun Dawuan. Jumlah megalit yang berada di situs Sucolor terdata di BPCB Mojokerto terdapat 239 megalit. Dengan lokasi sebaran di Dusun Suco 19 buah dengan pola sebaran berkelompok dan tunggal, serta di Dusun Dawuan terdapat 220 buah dengan pola sebaran berkelompok dan tunggal. Oke, sebelum lebih lanjut, ada baiknya kalian mengetahui tentang alat ukur, titik koordinat, alat bantu melihat ukuran megalit, in situ dan ex situ. In situ adalah ketika megalit berada di tempat aslinya dan tidak dipindah-pindahkan. Ex situ adalah ketika megalit sudah berbeda dari tempat aslinya atau sudah dipindahkan. Karena di kompas arah utara ke sana, mengikuti. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan ke arah utara. Kemudian ini fungsinya untuk mengukur setiap warna ini ukurannya 10 cm. Jika ingin mengukur benda-benda kecil, kita menggunakan alat pengukur yang kecil ini dengan skala satu kotaknya itu 1 cm. Di dalam kompas, kita juga mengetahui titik koordinatnya. Jika kita mencarinya di Google, kita mendaftarkan benda ini di map, kita akan mengetahui benda ini dengan cara mencari titik koordinatnya saja sudah ketemu. Seperti itu. Tipologi tinggalan-tinggalan arkeologis kebudayaan megalitik di situs Sucolor diketahui seluruhnya terdapat 10 jenis. Masing-masing yaitu landasan batu, lesung batu, lumpang batu, kubur dolmen, arca batu, menhir, monolit, altar batu, bilik batu, dan sarkofagus. Oke, kalau begitu kita langsung saja pergi ke situs Sucolor. Kali ini kita sudah sampai di rumah juru pelihara dengan Bapak Sutrisno sebagai juru pelihara situs Sucolor. Oke, yang pertama kita akan membahas landasan batu. Landasan batu. Landasan batu adalah jenis tinggalan arkeologis kebudayaan megalitik yang dicirikan oleh sebongkah batu yang dipahat dalam aneka bentuk untuk digunakan atau difungsikan sebagai landasan atau umpak tiang-tiang bangunan rumah. Landasan batu ada 3 tipe. Tipe 1 dicirikan oleh lempengan batu tebal berbentuk persegi panjang dengan permukaan atas datar seperti yang ditemukan di situs Tampo, Nrekang, Sulawesi Selatan. Landasan batu tipe 2 atau umpak batu. Kali ini kita menemukan
landasan batu. Landasan batu merupakan Dicirikan oleh sebungkah batu yang dipahat dalam bentuk kubus dengan permukaan atas datar seperti yang ditemukan di situs Bayeman, Situbondo, Jawa Timur. Landasan batu tipe 3, tahu batu kenong. Kali ini kita akan membahas batu kenong. Batu kenong berbentuk silindris. Batu kenong adalah salah satu peninggalan megalitik yang berbentuk silindris dengan tonjolan di atasnya. Bentuk batu kenong menyerupai bentuk kenong, yaitu alat musik Jawa, sehingga masyarakat menyebutnya dengan batu kenong. Batu kenong di situs Sucolor terdapat 5 variasi. Variasi pertama, batu kenong dengan tanpa tonjolan di atasnya. Variasi kedua, batu kenong dengan satu tonjolan berbentuk silindris. Variasi ketiga, batu kenong dengan 2 tonjolan berbentuk silindris. Variasi keempat, batu kenong dengan 1 tonjolan berbentuk persegi panjang. Variasi kelima, batu kenong dengan 1 tonjolan berbentuk persegi panjang berceruk di bagian tengahnya. Di situs Sucolor, paling banyak adalah batu kenong dalam tipe A. Kondisi batu kenong ada yang masih baik, ada yang sudah pecah, ada yang sudah terguling, dan ada yang masih in situ dan ex situ. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lesung batu. Di kanan dan kiri saya ini ada lesung batu yang berada di Dusun Suco. Tepatnya berada di halaman rumah juru pelihara, yaitu Bapak Sutrisno. Kita lihat. Lesung batu merupakan bongkahan batu yang berlubang pada bagian atas permukaannya. Dengan lubang lesung hanya satu yang dipahat dengan teknik pelubangan sejajar mengikuti dinding tepi sehingga menghasilkan lubang cukup dalam bentuk oval panjang atau lonjong panjang seperti bentuk palung. Ada 2 tafsir. Pertama, diduga sebagai sarana yang digunakan dalam upacara yang berhubungan dengan roh atau arwah nenek moyang, diharapkan akan memberikan kesuburan pada tanah untuk bercocok tanam dan memberikan kesejahteraan kepada hewan ternaknya. Tafsir kedua, sebagai tempat untuk menumbuk padi atau sejenis biji-bijian agar terkelupas kulitnya, serta dapat pula digunakan untuk menghaluskan sesuatu. Menurut kedua tafsir tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi lesung batu adalah sebagai tempat untuk menumbuk padi atau sejenis biji-bijian. Dikarenakan lesung batu dilihat pada zaman sekarang fungsinya masih sama. Kali ini kita ada di Dusun Dauan. Kita sekarang menemukan lumpang batu. Lumpang batu lingkarannya itu hanya segini. Lumpang batu merupakan bongkahan batu yang berlubang dengan sebuah atau lebih lubang dalam bentuk lingkaran di permukaan atasnya yang relatif datar. Permukaan lubang batu lumpang lazimnya berbentuk bulat. Ukuran lubang pada bagian dasar lebih kecil dibandingkan ukuran lubang pada bagian atas. Fungsinya sebagai tempat untuk menumbuk sejenis biji-bijian agar terkelupas kulitnya, serta dapat pula digunakan untuk menghaluskan sesuatu, misalnya daun dan rempah-rempah. Ini adalah kubur dolmen. Dikatakan kubur dolmen karena kubur dolmen merupakan sebongkahan batu berbentuk setengah silinder dengan ukuran bervariasi berfungsi untuk bagian atap. Bagian kaki penopang berupa susunan balok-balok yang umumnya berjumlah 4-6 yang berukuran pendek. Untuk penutupnya dengan membentuk dinding lempengan batu di bagian sisi muka
bagian kaki. Fungsi kubur dolmen adalah sebagai wadah kubur sebagaimana terbukti dari hasil ekskavasi Williams pada tahun 1938 di situs Pakauman. Arah hadap kubur dolmen berorientasi timur-barat dan pada tempat yang lebih tinggi yaitu Gunung Iyang atau Argopuro. Untuk di situs Sucolor, semua pintu berada di timur. Posisi kubur dolmen sendiri ada yang in situ dan ada yang ex situ. Selanjutnya, sarkofagus. Baik, kali ini kita menemukan sarkofagus. Dan di sebelah sana ada batu kenong kembar. Sarkofagus adalah megalit yang dibuat dari dua buah balok batu yang dipahat membentuk setengah silindris yang berfungsi sebagai bagian wadah dan bagian tutup. Pada bagian wadah dan tutup, bagian tengah dalamnya dibuat rongga berbentuk cekung. Fungsi sarkofagus adalah sebagai wadah kubur untuk menyimpan jenazah. Untuk penguburan, arah hadap sarkofagus berorientasi pada tempat yang lebih tinggi, yaitu Gunung Iyang atau Argopuro. Kali ini kita menemukan kubur bilik batu. Hanya ada satu di situs Suco. Kubur bilik batu merupakan megalit wadah kubur berupa bilik atau ruangan yang sengaja dibuat pada tebing-tebing gunung dengan penutup menggunakan lempengan batu. Kubur bilik batu hanya ada satu di situs Sucolor. Kubur bilik batu berorientasi ke arah gunung dan timur barat. Posisinya juga masih in situ. Selanjutnya kita akan membahas batu monolit. Monolit variasi 1 Adalah monolit batu bergores. Kali ini kita menemukan monolit batu bergores. Lihat ya, bergores. Adalah sebuah bongkahan batu besar yang bagian permukaannya terdapat goresan-goresan bekas pahatan yang dibuat oleh tangan manusia yang diperkirakan mempunyai maksud khusus bagi pembuatnya atau masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa batu bergores memiliki fungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemungkinan lain bahwa bentuk pahatan garis-garis lurus pada batu gores mempunyai fungsi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, yakni sebagai alat untuk menentukan musim tanam. Monolit variasi 2 Monolit batu berlubang merupakan bongkahan batu yang berbentuk persegi panjang dan berukuran besar. Dalam bagian permukaannya terdapat lubang-lubang lebih dari satu. Fungsi monolit batu berlubang belum dapat ditafsirkan karena belum ada tafsir yang meyakinkan. Selanjutnya, altar batu. Kali ini kita menemukan altar batu. Altar batu berdekatan dengan kubur dolmen yang ada di sini. Altar batu merupakan lempengan batu tunggal dengan permukaan atas yang rata yang ditempatkan di atas permukaan tanah berdekatan dengan batu pemujaan atau objek yang dipuja. Fungsi altar batu dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sebagai tempat duduk, 2. Sebagai tempat meletakkan sesaji dalam hubungannya dengan ritual pemujaan nenek moyang. Altar batu berdekatan dengan kubur dolmen di sebelah barat laut dan barat daya. Tempatnya masih in situ dan keletakannya berada di lahan perkebunan kopi. Altar batu di situs Sucolor hanya ada satu buah. Menurut peneliti, fungsi altar batu adalah tempat meletakkan sesaji karena letaknya yang berdekatan dengan kubur dolmen. Selanjutnya, menhir. Menhir merupakan sebuah batu yang diletakkan berdiri tegak yang sudah atau belum dikerjakan seperti tiang atau tugu dan diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk tujuan sebagai batu peringatan. Kali ini kita akan membahas tentang menhir, yaitu menhir tipe 1. Menhir tipe 1 merupakan sebuah batu yang diletakkan berdiri tegak yang sudah atau belum dikerjakan seperti tiang atau tugu dan diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk tujuan sebagai batu peringatan yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Menhir tipe 2 atau arca menhir
merupakan penyebutan untuk perkembangan lebih lanjut dari menhir yang mengarah ke bentuk arca. Bentuk megalit ini dicirikan oleh batu tegak yang dengan karakter sederhana seperti sosok manusia, tetapi dengan penggambaran kasar atau primitif dan tidak proporsional. Biasanya, arca menhir dicirikan oleh adanya kepala dan badan, tetapi tidak dilengkapi dengan bagian kaki, dalam posisi baik, duduk maupun berdiri. Ini megalit ini adalah arca batu. Arca batu merupakan Arca batu adalah pahatan berbentuk manusia maupun binatang, baik bergaya dinamis maupun statis. Dicirikan oleh beberapa tipe, yaitu: pertama, bentuk pahatan manusia dengan anatomi lengkap dari kepala sampai kaki. Kedua, arca berbentuk binatang yang dibuat berkaitan dengan pemujaan nenek moyang yang biasanya berbentuk kerbau, buaya, gajah, harimau, dan kera. Ketiga, arca kepala baik manusia ataupun binatang yang berkaitan dengan kepercayaan pada arwah nenek moyang. Setelah menonton dan mendengarkan penjelasan tadi, silahkan kalian diskusikan dan presentasikan secara berurutan di kelas kalian. Setelah semua kelompok berpresentasi, silahkan lanjutkan tonton video ini untuk rangkuman jumlah megalit, tipologi, rekonstruksi sistem budaya manusia pendukung megalitik di situs Sucolor, dan rekonstruksi sosial ekonomi manusia pendukung megalitik di situs Sucolor. Tipologi dan jumlah megalit di situs Sucolor. Landasan batu dibagi menjadi dua, yaitu batu kenong dan umpak batu. Batu kenong sendiri berjumlah 143 buah dan umpak batu berjumlah 2 buah. Kemudian ada menhir yang dibagi lagi menjadi arca menhir. Menhir ada 20, arca menhir ada 1, kemudian lumbang batu. Lumbang batu ada 19, kemudian lesung batu. Lesung batu ada 4, arca batu ada 1, kemudian ada monolit. Monolit dibagi menjadi 2, yaitu ada monolit batu bergores dan monolit batu berlubang. Monolit batu bergores ada 2, monolit batu berlubang ada 3. Kemudian kubur bilik batu ada 1, sarkofagus ada 2, kubur dolmen ada 41. Kemudian ada altar batu ada 1. Total keseluruhan ada 239. Fakta adanya sistem religi dalam kehidupan komunitas megalitik di situs Sucolor sebagai berikut. Keberadaan menhir, arca batu, batu gores, dan altar batu di situs Sucolor yang berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada arwah atau roh nenek moyang. Kematian tidak membawa perubahan esensial terhadap martabat seseorang semasa hidup. Ketika hidup, martabat seseorang tinggi, maka ketika mati, martabat seseorang tersebut tetap tinggi, dan sebaliknya. Kemudian, pemujaan roh atau arwah nenek moyang. Roh atau arwah nenek moyang dianggap penting bagi kehidupan manusia yang masih hidup. Arah hadap kubur dolmen, kubur bilik batu, dan sarkofagus di situs Sucolor yang berorientasi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Gunung Hyang atau Argopuro. Tempat tinggi adalah tempat dunia bagi nenek moyang, merupakan alam pikiran mainstream komunitas megalit. Alam pikiran tersebut biasa disebut citonis, sehingga arah hadap mayat diorientasikan dengan muka atau wajah mengarah ke tempat tinggi yang di sekitar daerah tersebut, karena merupakan tempat dunia roh atau nenek moyang, dengan tujuan agar roh tidak tersesat dalam perjalanan menuju ke dunia roh. Orientasi timur barat bermakna sebagai simbol dan bukan sekedar arah mata angin, melainkan simbolis kesejajaran perjalanan hidup manusia dengan perjalanan rotasi matahari dari timur ke barat. Timur merupakan simbol kehidupan dan barat merupakan simbol akhir dari kehidupan. Penguburan dengan wadah kubur, kubur dolmen, kubur bilik batu, dan sarkofagus di situs Sucolor merupakan fakta konsepsi religi yang ada di situs Sucolor.
Penyertaan bekal kubur berupa mani-mani, uang gepeng, perhiasan, keris, lonceng sapi, fragmen gerabah, dan kerangka ular. Dari wawancara kepada warga yang bernama Bapak Hendrik pada tanggal 29 Juli 2020 menandakan adanya konsepsi religi, yaitu roh atau arwah seseorang tidaklah lenyap di saat kematian itu tiba, melainkan pergi ke tempat yang lebih tinggi, ke suatu atau dunia lain, dan mereka tetap hidup abadi. Rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat pendukung megalitik Situ Sucolor. Komunitas megalitik di Situ Sucolor telah mengenal hunian menetap. Mereka membangun tempat tinggal atau rumah secara permanen untuk bermukim melalui bukti temuan terhadap batu kenong dan umpak batu di Situ Sucolor. Berdasarkan analoginya dengan pola rumah panggung di Sumatera Selatan serta hasil penelitian Van der Hoop terhadap kelompok batu tegak di Kebon Agung, Gunung Megang, dan Panggerdin di Bondowoso adalah rumah panggung. Tempat-tempat yang didiami adalah tempat yang tinggi dan bukit-bukit kecil yang dikelilingi oleh sungai atau jurang serta dipagar oleh hutan, begitu pula dengan di Situ Sucolor. Tujuannya adalah melindungi diri dari serangan musuh atau gangguan binatang buas. Komunitas megalitik di Situ Sucolor juga telah mengenal teknologi pembuatan gerabah, memiliki kemampuan tinggi dalam teknologi penambangan batu, teknik memahat, dan dalam memanfaatkan teknologi logam. Fakta mereka telah mengenal teknologi pembuatan gerabah terbukti dalam temuan berupa fragmen gerabah dalam jumlah yang cukup banyak di Situ Sucolor. Sedangkan bukti bahwa mereka memiliki kemampuan dalam teknologi penambangan batu terungkap melalui temuan data berupa penggunaan batu breksi sebagai bahan pembuatan megalit. Batu breksi merupakan batuan sedimen yang hanya dapat diperoleh di daerah pegunungan berapi, sehingga mengambilnya dengan cara teknik menambang. Bukti terkait kemampuan komunitas megalitik di Situ Sucolor dalam teknik memahat terungkap melalui temuan data berupa kubur dolmen, sarkofagus, kubur bilik batu, batu kenong, batu dakon, lumbang batu, arca batu, altar batu, dan menhir. Kalau begitu, saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kalimat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.